Ini wajib on cam semua apa gimana? On cam enggak? Ini ya. Siapa yang mau baca materi pertama? Saya aja pertama, nanti soalnya masuk kelas. Oke. Oke. Ini kamera memang dimatikan ya? Masuk ke judulnya dulu ya. Si Nova Baik, mana Apa ya? aja? Siapa yang moderator? saya. Oh iya dah, lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah pengantar kewirausahaan. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dari perencanaan bisnis kami mengenai pupuk kayu api, yang mana saya sendiri atas sebagai moderator Sakla Mardika dan 4 rekan-rekan saya. Yang Lufani, yang ketiga ada Muhammad Al-Huzarido, dan yang keempat ada Nova Febria Eka Saputri. Baiklah, untuk pembacaan hasil dari proposal bisnis kami yang pertama kepada Saudara Muhammad Al-Huzarido dipersilakan. Yang pertama, kita masuk ke bab 1, yaitu pendahuluan mengenai latar belakang. Begitu banyak makanan yang dapat kita jumpai saat ini, semakin berkembang dan beragam inovasi dimunculkan dalam membuat serta memasukkan sebuah makanan. Salah satunya makanan ringan yang digemari oleh orang banyak adalah kerupuk kayu api. Yang umumnya makanan ini salah satu cemilan yang digemari oleh kalangan orang banyak dengan rasa yang menarik dan khas, dengan kemasan yang mudah dibuka dan praktis, menarik perhatian bagi para pembeli konsumen. Namun, pada rencana kali ini pemilik tertarik untuk membuat inovasi tambahan untuk mengenai rasa pada makanan ini, yang awalnya hanya satu rasa biasa kini berinovasi menambahkan varian rasa jagung bakar, balado, dan original. Selain itu, peluang dalam usaha bisnis kerupuk kayu api ini sangatlah luas dan dapat dengan mudah untuk diterima oleh masyarakat. Bahkan usaha ini juga tidak terlalu membutuhkan modal yang terlalu besar. Selain itu juga, bahan yang dipergunakan dalam pembuatannya pun mudah untuk dicari. Kemudian yang bagian B ada pengusul dan merek usaha. Dari nama usaha yang dibuat adalah kerupuk kayu api. Kemudian kategori usaha, cemilan makanan, tim personal bisnis. Yang pertama ada Muhammad Alfizarido sebagai supervisor. Kemudian ada Nova Frebiska Saputri sebagai keuangan. Yang ketiga ada Cici Adelia Putri, tim produksi. Kemudian Iksa Akla Mahardika sebagai pemasaran. Yang terakhir ada Mayang Levani sebagai tim operasional. Visi dan misi dari Kerupuk Kayu Api mampu bersaing di dunia bisnis dengan profesional serta mampu membuat lapangan pekerjaan untuk menjadi wirausaha yang sukses dan unggul. Adapun misi dan Kerupuk Kayu Api adalah sebagai berikut. 1. Bagi pribadi akan melatih diri untuk tampil dan berwirausaha. 2. Mengembangkan produk makanan yang bergizi, harga terjangkau dan dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. 3. Mampu menciptakan usaha yang kreatif, inovatif, dan berbudaya tarik yang tinggi serta bermutu tinggi. 4. Mampu memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik. Kemudian terakhir ada tujuan. Tujuan tim membuat usaha kerupuk kayu api adalah untuk mengembangkan keterampilan dan pengalaman tim dalam berbisnis. Selain itu untuk meningkatkan pengetahuan dan kreativitas dan tentunya menyediakan cemilan berkualitas tinggi untuk memuaskan pelanggan dan mencapai keuntungan yang berkelanjutan. Kemudian untuk bab selanjutnya akan disampaikan atau dimaterikan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ridho. Selanjutnya, bab kedua itu akan disampaikan oleh kepada Nova, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya bab 2 ada aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama, target konsumen. Kerupuk disukai oleh semua kalangan karena teksturnya yang sangat renyah, rasa yang beraneka ragam. Kerupuk cocok untuk semua kalangan karena rasanya yang masuk di semua umur. Selain itu, cocok juga menjadi santapan bersama orang-orang terkasih dan bersama-sama keluarga, juga sering dikonsumsi sebagai cemilan saat menonton TV, belajar, atau bekerja. Yang kedua yaitu perkiraan peminatan. Peminatan kerupuk diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan karena dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, mereka memiliki lebih banyak uang untuk membeli cemilan di kala mereka sibuk. Mereka membutuhkan cemilan yang praktis dan mudah dibeli. Yang ketiga ada segmen pasar yang masuk. Kerupuk yang dapat dipasarkan ke berbagai segmen pasar antara lain yaitu ada rumah tangga, kantor, tempat wisata, dan minimarket, serta toko online. Lanjut. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar utama untuk kerupuk kayu api ini adalah masyarakat umum. Kerupuk kayu api ini kami targetkan untuk semua kalangan. Yang kelima ada posisi pasar. Kerupuk dapat diposisikan sebagai cemilan yang gurih, renyah, dan praktis. Kerupuk juga dapat diposisikan sebagai cemilan yang cocok untuk berbagai acara, seperti kumpul keluarga, piknik, dan acara kantor. Yang keenam ada rencana produk. Rencana produk untuk kerupuk kayu api ini dapat meliputi varian rasa. Kerupuk dapat dibuat dengan berbagai varian rasa seperti original, jagung bakar, dan balado. Next. Selanjutnya ada ukuran. Kerupuk dapat dibuat dengan ukuran standar dan memiliki dua tipe. Yang pertama ada kemasan. Kerupuk dapat dikemas dengan berbagai jenis kemasan seperti plastik dan standing pouch. Yang ketujuh ada harga. Produk kerupuk kayu api memiliki harga seperti berikut. Untuk rasa original yaitu 15.000, untuk rasa jagung bakar, balado yaitu juga 15.000. Yang kedelapan ada promosi dan distribusi. Promosi dan distribusi kerupuk dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain yaitu media sosial. Promosi kerupuk dapat dilakukan di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Yang kedua ada pemasaran online. Kerupuk juga dapat dipasarkan melalui marketplace online seperti Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Yang ketiga ada iklan. Iklan kerupuk dapat dipasang di media seperti TV, radio, dan koran. Next. Selanjutnya ada alat dan bahannya, yaitu yang pertama ada kompor, wajan, pisau dan talenan, gas, blender, sarung tangan, baskom plastik, penyaring, cobek atau alu, kertas penyaring minyak, pisau, ayakan tepung, spatula, cetakan atau mesin cetak. Dan bahan-bahan pembuatannya yaitu ada tepung tapioka, telur, tepung sagu, minyak goreng. Next. Minyak goreng, udang segar, garam, bawang putih, bawang merah, air, rempah-rempah, dan penyedap rasa. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nova. Untuk bagian langkah-langkah pembuatan itu akan disampaikan oleh Maya. Pada Mayang dipersilahkan. Baiklah, mungkin sepertinya dari Mayang kendala Iya, Iksa. jaringan. Ya, kepada Mayang dipersilahkan. Yang B nih, langkah-langkah.
Selanjutnya yaitu langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama kita itu mencuci bersih udang segar dengan air mengalir, kupas, dan udang ditumbuk halus menggunakan cobek dan alu, atau bisa juga dengan blender. Yang kedua, kita mencampurkan tepung sagu dan tepung tapioka dalam wadah yang besar. Yang ketiga, kita tambahkan telur aduk hingga tercampur dengan tepung. Yang keempat, tambahkan garam, bawang putih halus, merica, bubuk, eh, bawang merah goreng halus, penyedap rasa, dan rempah-rempah lainnya ke dalam campuran tepung. Yang kelima, kita memasukkan air secara bertahap. Yang keenam, memasukkan udang halus, aduk rata. Yang ketujuh, setelah rata dan tidak lengket, kemudian cetak adonan. Yang kedelapan, ambil adonan secukupnya dan bentuk menjadi bulatan kecil. Yang kesembilan, tekan adonan ke dalam cetakan menggunakan alat cetak manual atau mesin cetak dan lepaskan kerupuk dari cetakan dengan hati-hati. Yang ke-10, kemudian jemur kerupuk di bawah sinar matahari hingga benar-benar kering. Selanjutnya panaskan minyak goreng dan wajan dengan api sedang. Goreng kerupuk sedikit demi sedikit hingga berwarna kuning, kemasan, dan matang sempurna. Yang ke-13, angkat kerupuk dari minyak goreng dan tiriskan. Yang terakhir, masukkan ke dalam kemasan. Yang C itu pemasaran. Yang pertama itu strategi penjualan. Lokasi yang strategis akan membuat produk dapat dijangkau oleh khalayak ramai. Produk ini akan dijual dengan harga yang terjangkau demi meningkatkan efisiensi produk serta memperluas cakupan distribusi, maka produk akan dipromosikan secara online, baik di Instagram, Facebook, ataupun WhatsApp. Yang kedua itu target penjualannya. Produk ini ditargetkan terjual habis 50 bungkus dalam sehari, sehingga dalam 1 bulan akan menghabiskan 50 kali 30, yaitu sama dengan sebungkus dalam sebulan. Yang ketiga, diferensial produk. Kerupuk kayu api merupakan cemilan ringan yang dapat dinikmati oleh semua orang karena rasanya yang enak dan dibuat menggunakan bahan-bahan yang tentunya berkualitas, serta harganya pun terjangkau. Kerupuk kayu api juga memiliki ciri khas tersendiri bagi yang mengkonsumsinya. Selain itu, kerupuk kayu api juga memiliki varian rasa original, jagung bakar, dan balado. Yang keempat itu bauran pemasaran. Yang pertama itu produk. Kerupuk kayu api ini memiliki rasa yang bervariasi sehingga memiliki ciri khas tersendiri bagi mengkonsumsinya. Selain itu, rasa yang diberikan berbeda daripada bahan lain serta tampilan yang kreatif dan inovatif. Yang kedua itu price. Produk kerupuk kayu api memiliki harga seperti berikut. Yang pertama untuk rasa original yaitu 15.000, untuk rasa jagung bakar dan balado juga 15.000. Yang selanjutnya promosi. Proses promosinya yaitu dengan mengupload produk di sosial media dengan tampilan kreatif dan menggoda selera sehingga dapat menarik pelanggan. Jika target penjualan tercapai dan laba dapat dimaksimal serta laba yang didapat maksimal akan memberikan potongan atau diskon kepada pelanggan setia. Yaitu selanjutnya pledge. Produk ini nantinya akan dijual di lokasi yang strategis seperti stand di kampus dan di luar kampus dan dapat dijangkau oleh khalayak ramai. Baiklah, hanya segitu materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mayang. Untuk bab 4 itu akan dibacakan oleh saudari Cici. Kepada Cici dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya aspek manajemen dan organisasi. Yang pertama manajemen. Yaitu ada pengelolaan personil. Pada nantinya akan dijalankan dan dibagi beberapa tugas kepada seluruh personil atau anggota kelompok, di mana deskripsi pekerjaan dan posisi setiap anggota kelompok, yaitu yang pertama ada manajer. Manajer ini bertugas untuk mengatur keseimbangan sebuah manajemen dengan melakukan perencanaan, mengelola dan mengawasi seluruh kegiatan dalam usaha bisnis kerupuk, mengadakan evaluasi, dan memberikan pengaruh baik kepada karyawan. Di mana pengisi posisi ini yaitu Muhammad Al-Fuzarido. Yang kedua ada bagian packaging dan admin.
Bagian packaging bertugas untuk mengemas dan mendesain barang agar terlihat lebih indah dan rapi. Sedangkan admin bertugas untuk mengatur penjualan produk kerupuk melalui media sosial, yaitu WhatsApp dan Instagram, di mana posisi ini akan ditempati oleh Cici Adelia Putri. Selanjutnya ada bagian operasional. Bagian operasional bertugas untuk menyiapkan pesanan di store di mana posisi ini ditempati oleh Mayang Lovani. Selanjutnya ada bagian gudang dan supplier. Bagian gudang dan supplier bertugas untuk menyediakan bahan yang kita butuhkan. Posisi ini yaitu Iksa Akla Mahardika. Selanjutnya ada manajer keuangan, di mana bertugas untuk mengatur cash flow usaha kerupuk. Pengisi posisinya yaitu Nova Febria Eka Saputri. Yang kedua ada pengelolaan risiko. Pencegahan yang mungkin terjadi dalam bisnis kerupuk kayu api yang akan dilakukan. Pertama ada identifikasi risiko. Identifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam bisnis kerupuk, misalnya kehilangan koneksi internet, kekurangan bahan baku, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada analisis risiko. Analisis risiko untuk menentukan dampak dan kemungkinan terjadi. Misalnya, kehilangan koneksi internet dapat menyebabkan kehilangan produktivitas. Kekurangan bahan baku akan menyebabkan terhambatnya produktivitas, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengelolaan risiko. Pengelolaan risiko untuk mengurangi dampak dan kemungkinan yang terjadi. Misalnya, untuk mengurangi risiko kehilangan koneksi internet, perusahaan dapat menggunakan backup internet, menjaga keselamatan jaringan, dan mengembangkan sistem offline. Untuk mengurangi risiko kekurangan bahan baku, perusahaan harus selalu menyediakan bahan baku lebih dan rajin mengecek bahan kerupuk ke gudang. Selanjutnya, pengujian risiko. Pengujian risiko untuk menentukan efektivitas sistem pengelolaan risiko. Misalnya, perusahaan dapat melakukan pengujian sistem backup internet, pengujian sistem backup data, dan lain-lain. Selanjutnya ada organisasi. Merupakan bagian yang menjelaskan struktur organisasi yang akan digunakan dalam pengelolaan bisnis kerupuk kayu api. Pemilik usahanya, di mana pada usaha kerupuk ini adalah Muhammad Al-Fuzarido dan kawan-kawan, yaitu Kerupuk Kayu Api, alamatnya Jalan Profesor Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, dengan kode pos 25171. Struktur organisasinya, informasi mengenai bagian-bagian dalam organisasi. Manajemen yaitu Muhammad Al-Fuzarido, packaging dan admin yaitu Cici Adelia Putri, bagian operasional Mayang Lovani, bagian gudang dan supplier Iksa Akla Mahardika, dan manajer keuangan yaitu Nova Febria Eka Saputri. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cici untuk bab kelima yang akan saya sampaikan sendiri. Bagian analisis keuangan, yang pertama itu pada sumber pemodalan, yang mana dalam menjalankan usaha nanti kami akan menggunakan modal pribadi selaku pemilik usaha. Nah, dalam pengembangan usaha nanti kemungkinan besar kami akan membutuhkan modal dari bank atau pinjaman lainnya. Untuk spesifikasi modal investasi pada tahap awal, kita memerlukan kompor, wajan, pisau, dan peralatan gas, blender, cetakan mesin, cobek atau alu, box baskom plastik, dan wadah gelas. Yang mana dari semua peralatan tersebut kita membutuhkan kira-kira modal sekitar Rp1.405.000. Dan untuk modal operasional dari bahan-bahan yang kita butuhkan seperti tepung tapioka, tepung sagu, telur, udang segar, minyak goreng, garam, bawang merah, bawang putih, tisu, penyedap rasa, rempah-rempah, box packaging, dan sendok itu berkisar sekitar Rp218.000. Dan pada break even point yang diperkirakan, biaya pembelian bahan per harinya itu ada Rp218.000 per harinya. Untuk per minggu itu kita mengalihkan dengan 7 hari yang berjumlah sekitar Rp1.526.000, hingga untuk per bulannya itu ada pengeluaran sekitar Rp6.540.000 yang diperkirakan di modal awal yang dikeluarkan itu Rp218.000,
yang bagian keuntungan kerupuk kayu ubi ini kita mendapat keuntungan dari penjualan 15.000 per pitch itu dari satu resep kita menghasilkan 25 pitch yang dapat menghasilkan keuntungan sekitar 375.000. Pada perkiraannya keuntungan itu ada sekitar 157.000 per hari dan per minggunya kita mendapatkan 1.099.000 dan untuk per bulan itu ada 4.710.000 rupiah dan untuk per tahunnya kita mengeluarkan keuntungan 57.305.000 rupiah. Dan segitulah untuk perhitungan modal dan bagian keuntungan yang kami dapatkan dari per hari, per minggu, per bulan, sampai per tahun. Untuk kesimpulannya itu, kerupuk kayu api yang kita ingin launchingkan itu dapat diminati oleh semua orang dalam banyak kalangan, yang mana produk ini itu tercipta karena adanya inovasi dan kami kreatifkan dengan cara kami sendiri. Dan kerupuk kayu api ini hadir untuk menciptakan peluang usaha dan memberikan inovasi yang baru. Dengan selesainya proposal yang sudah kami rundingkan bersama, untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah.